apa gue kasih judul angka ajaib ya, tapi gue tidak menyarankan orang-orang yang sedang cari nomor, entah itu nomor hoki, nomor buat masang apa atau bikin apa gitu. Gue gak menyarankan mereka masuk ke sini, join ke sini, karena mungkin kurang cocok. Karena sebenarnya bahkan fokus gue itu bahkan bukan hanya di angka aja gitu, meskipun judulnya angka ya. Pernah nggak teman-teman ngerasa tuh inget-inget ya, perhatiin dari teman-teman kecil, jauh banget ya kesan dari kecil, tapi ya coba aja kalau masih ingat gitu. Ada nggak angka-angka yang sering muncul berulang kali dalam hidup kita nih, nggak sengaja gitu, dan muncul tuh random. Misalnya teman-teman pesen makanan apa gitu, terus dapat telurnya 2 misalnya, atau di lain waktu teman-teman ada pokoknya menemukan angka 2 itu dalam kesempatan yang lain, tapi sama-sama di momen yang berkesan gitu. Apakah teman-teman lagi ulang tahun terus dapat 2 hadiah, atau jadi pokoknya ada angka-angka semacam itu ya. Atau mungkin nomor rumah, mungkin waktu teman-teman tinggal di satu daerah, nomor rumah teman-teman misalnya nomor 7, terus ketika dapat rumah baru di daerah baru, ternyata itu nomor 7 juga, nggak terduga gitu misalnya. Contohnya seperti itu gitu, angka-angka yang muncul tidak terduga tapi berulang, dan kesamaannya adalah momen-momen yang berkesan yang berhubungan dengan angka itu. Nanti gue juga akan cerita maksudnya apa nih angka yang berkesan itu ya. Tapi pertama gue akan share dulu ya contoh dari gue sendiri ya, angka yang berkesan, angka yang dalam tanda kutip ajaib itu apa gitu. Mungkin kita berpikir angka 1, 2, 3, 4, banyak yang orang bilang angka ajaib itu angka 7 atau 8, 6 mungkin. Ada juga angka-angka belasan, termasuk angka yang dihindari seperti angka 12A, maksudnya 13 ya, 12A. Nah, kalau bagi gua, angka yang spesial itu adalah 1.050.000. Nah, gak tanggung-tanggung nih, jadi bukan main angka-angka kecil lagi, bukan puluhan, ratusan, apalagi satuan ya, langsung main angka gede nih. Jadi angka yang sangat berkesan buat gua adalah 1.050.000. Gua berapa kali dalam hidup gua ini menemukan nilai ya angka 1.050.000, dan kalau gua ingat-ingat lagi, ini adalah perpaduan yang bisa membentuk gua seperti gua ada sekarang gitu. Gua menjadi orang yang bekerja di bidang seni, khususnya musik, ternyata sangat terkait dengan angka 1.050.000. Bagaimana ceritanya? Waktu gua sih lupa umurnya ya, mungkin sekitar akhir SD dan SMP sih pasti SMP, dan sebagian SMA ya, tapi SMP yang mungkin, tapi nggak tahu apakah dari akhir SD. Tapi siapa teman-teman yang dulu main game console games ya, entah itu Sega atau Super Nintendo atau PlayStation. Nah, gue sebenarnya dulu waktu kecil zaman SD itu merasakan namanya Super Famicom. Super Famicom itu adalah SNES ya, SNES yang versi Jepang, itu Famicom namanya. Itu sebenarnya gue lupa harganya berapa, tapi yang gue ingat adalah ketika akhirnya gue dibeliin maksudnya tentunya ya, PlayStation, yaitu adalah PlayStation 1 yang pertama gitu. Itu yang awal-awal banget ya, yang masih kotak gitu. Jadi kan setelah itu ada namanya PlayStation 1 yang bentuknya agak lebih kecil dan agak lebih bulat sedikit, dan bahkan kalau nggak salah ada model tertentu yang ada TV-nya ya, gue juga agak lupa gitu. Tapi waktu itu gue dibeliin PlayStation 1, dan pada tahun itu sekitar gue awal atau pertengahan SMP ya, itu harganya adalah gue dapat 1.050.000 gitu. Ini gue jelasin dulu secara garis besarnya angka-angka yang muncul ya, tapi nanti gue akan jelasin satu persatu maksudnya apa gitu. Kedua kali adalah ketika gue di akhir SMP, gue kan memutuskan untuk ambil les keyboard ya. Akhirnya muncul minat yang serius gitu untuk belajar musik gitu. Nah, sekitar pertengahan SMA, setelah sekian waktu itu gue belajar dengan guru keyboard gue gitu. Kalau misalnya ada nonton waktu itu, halo Koregan, Koregan ya.
Corrigan ini guru keyboard gua. Meskipun waktu itu kita belajarnya banyak kan pakai piano ya, jadi piano pop lah ya. Dia menyarankan gua untuk dia sebenarnya nggak nyebut brand, dia nggak menyebut brand ya, tapi dia menyarankan gua cari music player, digital music player gitu. Jadi nggak harus iPod, memang nggak harus iPod seperti yang gua bikin di awal minggu ini ya, yang apa di TikTok gua, TikTok Robert Reginald itu ya, yang gua ceritain mengenai iPod Nano gua. Nah itu iPod Nano itu, akhirnya gua beli iPod Nano itu. Jadi itu gue beli untuk supaya gue lebih sering dengar macam-macam musik, lebih mudah juga kan bawa kemana-mana. Waktu itu kan HP gue juga masih Nokiaan gitu, seperti yang gue cerita di minggu lalu, 2 minggu lalu ya, mengenai HP jadul. Nah di zaman itu kan HP-nya masih HP yang seperti itu, Nokia, layar hijau, layar putih gitu. Nah untuk musik player, nah itu gue akhirnya beli iPod Nano. Itu adalah iPod Nano generasi pertama yang permukaannya masih licin gitu ya, dan gue warna putih, itu kapasitas 1 GB, dan itu gue beli juga dengan harga ketika gue pertengahan SMA itu 1.050.000. Di akhir SMA setelah kan gue tuh udah mulai main, artinya pelayanan di remaja ya, kebaktian youth di gereja gua, dan juga mau mencoba ya, istilahnya udah main sekuler belum ya waktu itu gua ya, reguler kayaknya sih belum, gua juga lupa ya. Tapi pokoknya di akhir SMA itu gua memutuskan untuk cari instrumen lain, istilahnya untuk memperkaya gua aja. Jadi istilahnya bukan memperkaya artinya gua pengen ngerebut job orang, bukan, tapi maksudnya memperkaya wawasan gua, memperkaya skill gua gitu. Karena gua lihat di komunitas youth, komunitas remaja tempat gua main itu, ya gua bersyukur juga sih ya, berada waktu itu di sebuah komunitas yang dipenuhi ya, isinya banyak sekali orang-orang yang super talented gitu. Teman-teman gua yang main musik rata-rata itu bisa main lebih dari 1 alat musik, bisa main 2, 3, bahkan 4 gitu. Jadi gua ngerasa waktu itu hanya gua yang bisa main cuma 1 alat doang, dan gue terpacu untuk mencari yang lain. Dan setelah berbagai pertimbangan, baca-baca segala macam, gue memutuskan saksofon. Akhirnya cari ya, riset, tanya-tanya orang, cari alat, beli. Enggak, harganya bukan segitu, harga saksofon yang gue beli bukan segitu, tapi itu adalah harga les gue. Jadi gue cari guru, akhirnya ngeles kan, guru privat gitu. Kalau misalnya sempat nonton nanti nih, halo Ko Jeffrey ya, itu guru gua. Waktu itu gua les sama dia sekitar 3 bulan ya, 3 bulan itu sekitar tahun awal 2007 mungkin. Kalau nggak salah ingat sih sekitar awal 2007 ya, kalau nggak salah ingat. Itu gua les sekitar 3 atau akhir 2006, gua lupa. Mungkin akhir 2006 mungkin ya. Itu 3 bulan. Yang kalau di total 1.050.000. Sama banget, bisa sama persis ya. Tadi udah iPod Nano 1.050.000, terus PlayStation gitu kan. Sekarang les saksofon 1.050.000. Bayangin. Oke, ini memang bukan controller PlayStation, memang jelas, cuma ini untuk perlambang aja gitu. Console game, music player, dan tanda kutip real music ya, artinya maksudnya saksofon gitu ya. 3 masing-masing 1.050.000, dan semua itu sangat berkaitan. Bisanya di situ loh ajaibnya ya. Jadi itu bukan satu hal yang gak nyambung, kayak misalnya makanan, terus apa, alat elektronik, terus apa, itu kan gak nyambung ya. Kenapa gue bilang angka ajaib? Karena ini sepertinya suatu hal yang tidak kebetulan dan menjadi pengingat gitu buat kita ketika angka-angka atau tanda-tanda. Nah jadi gak mesti angka sebenarnya, tapi bisa tanda-tanda tertentu, entah itu tulisan,
kata-kata gitu, nggak harus angka. Tapi kalau dalam kasus gue ya angka ya. Misalnya ketika kita membaca menemukan suatu frase atau kalimat, dan kemudian suatu hari kita menemukan itu di hal lain, atau mengingatkan kita akan hubungan antara dua kejadian itu, maknanya buat kita apa gitu. Gue selalu percaya bahwa nggak ada yang kebetulan ya. Jadi kalau ada suatu tanda yang muncul berulang-ulang dalam hidup kita, mungkin kita memang harus mengingat dan mengambil suatu pelajaran dari momen-momen itu yang menyertakan tanda-tanda itu gitu ya. Kayak ada semacam pesan gitu. Apapun keyakinan teman-teman, yang gue yakin seperti itu. Jadi ini bukan soal angka random yang didapat dari mimpi terus bakal pasang buat apa judi atau undian apa gitu pasti menang, enggak gitu. Tapi ada pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tanda yang muncul berulang-ulang dalam hidup kita gitu. Tanda-tanda yang tidak secara kebetulan muncul ini sebenarnya suatu sistem, dalam sistem yang kita nggak sangka itu akan mempermudah kita untuk terus mengingat. Kayak sampai sekarang gue ingat mengenai PlayStation, gue ingat mengenai si music player ini, dan gue ingat mengenai saxophone karena ada pengingat angka yang sama itu. Kreativitas ya, dalam maju kreativitas tadi tuh apa PlayStation ya, PlayStation 1 itu situ gue merasakan tuh jadi macam-macam game, dari game bola, game fighting gitu. Jadi gue terpapar dengan berbagai macam produk yang sangat kreatif gitu. Game itu kan gue sistem mekaniknya seperti apa, terus bagaimana mengasah logika juga untuk menjalankan dan memenangkan games itu istilahnya gitu ya. Memainkan game RPG juga gitu. Nah itu kan juga belajar mengenai bagaimana menulis cerita, membangun cerita gitu kan, detail penokohan juga. Banyak sekali, intinya banyak sekali aspek kreatif yang didapat dari main game, gak hanya PlayStation gitu. Tapi di masa gue pada momen itu adalah ya PlayStation 1. Nah itu pertama, 1.050.000 pertama untuk sebuah media yang memperkenalkan beragam kreativitas dan logika gitu, PlayStation. Kedua adalah iPod Nano. iPod Nano itu adalah salah satu juga fase yang penting ketika gua
belajar musik ya, waktu itu belajar piano pop sama Corrigan. Karena dari situ gue jadi lebih sering ya mencari dan menyediakan waktu untuk ngulik macam-macam musik gitu, mendengarkan macam-macam musik. Karena waktu itu kan zaman itu belum ada Spotify gitu kan. Dan juga gue suka beli CD, tapi kan media untuk mendengarkan CD istilahnya juga nggak bisa terlalu sering diakses. Ibaratnya kalau misalnya komputer dan laptop mungkin, atau CD player di mobil. Tapi kalau dengan iPod itu lebih mudah gue dengarkan di mana saja gitu. Termasuk juga untuk ngulik ketika lagi di depan keyboard gitu kan, ngulik-ngulik. Bahkan gue juga pernah masukin song list. Buat masih ada nih, ada song list di dalam iPod gue. Jadi gue zaman tuh saya orang pakai BBM, BlackBerry atau HP Android atau apa untuk naruh catatan gitu ya. Gue tuh masih taruh di iPod karena HP gue masih Nokia pada waktu itu gitu. Jadi intinya iPod Nano adalah ya alat yang berpengaruh besar dalam membangun dan membuka wawasan gue gitu akan musik gitu, menambah gue semangat dan kemudahan untuk dengerin dan ngulik macam-macam musik. Dan yang ketiga adalah les saksofon sama Coach Jeffrey waktu itu ya, 3 bulan. Jadi seingat gue ya itu sebulan kan 3,5 ya kalau nggak salah waktu itu, tahun itu gitu. Zaman sekarang tolong ini bukannya mengancam, tapi maksudnya tolong janganlah ditawar segitu ya kalau buat orang les privat gitu. Itu kan beda tahun ya. 350.000 dan gue les sama dia 3 bulan. Jadi itu totalnya adalah 1.050.000 gitu. Dan itu sangat berkesan. Kenapa? Karena gue inget sebenarnya gue sangat tertarik untuk coba belajar saksofon itu secara otodidak ya sendiri. Cuma memang setelah gue riset-riset, baca beberapa artikel, forum-forum gitu. Waktu itu YouTube belum terlalu waktu itu YouTube, karena koneksi internet juga belum terlalu seenak itu gitu kan. Gue memutuskan bahwa gue perlu belajar at least basicsnya itu dari guru privat gitu. Jadi gue belajar sama Coach Jeffrey 3 bulan gitu. Dan itu sangat penting ya, artinya meskipun itu adalah hal yang basic yang gue pelajari, tapi itu menjadi kayak semacam dasar yang baik untuk kemudian gue melanjutkan petualangan gue sendiri istilahnya di saksofon itu. Tapi itu udah meletakkan dasar yang bagus, dasar yang oke gitu. Kemudian ketika gue kan mulai dari alto, kemudian sopran yang tadi gue mainin hari ini, sopran, dan habis itu tenor gitu. Paling gue dari sisanya melengkapi ilmu itu dari baca-baca buku, lihat-lihat video, dan juga ikut macam-macam workshop dengan dasar yang baik dan niat untuk ngulik, niat untuk latihan. Itu bisa membawa kita cukup jauh gitu. Jadi bukan berarti kalau teman-teman punya kesempatan, punya modal dan waktu yang bagus dan pengen belajar lebih banyak, istilahnya belajar di sekolah musik atau guru privat secara lebih lama, itu bisa lebih bagus. Tapi sebenarnya 3 bulan pun untuk basic sebenarnya sih bisa cukup gitu ya. Tapi sangat penting menurut gue, makanya 1.050.000 yang sangat penting. Nah, itu meletakkan dasar yang bagus untuk gue melanjutkan petualangan gue. Dan juga dengan gue belajar saksofon, itu juga memperkaya wawasan gue, wawasan musik dan juga skill, bahkan pengaruh ya ke musikalitas gitu kan. Ketika gue main keyboard pun gue jadi mengerti bagaimana ketika gue main keyboard dan ada pemain saksofon, orang lain main saksofon gitu. Jadi belajar alat musik lain itu bukan cuma soal nambah skill teknik kita, tapi juga menambah wawasan musikalitas kita gitu. Jadi intinya adalah ya, ini poin terakhir, 3 itu sangat berkaitan ya. PlayStation base dari kreativitas tuh, karena anak-anak umur segitu ya, bukan kecil-kecil banget sih karena SMP, tapi maksudnya untuk membuka kesadaran ya, pintu kesadaran terhadap berbagai macam jalur kreativitas, itu games itu sangat penting dan sangat bagus gitu. Kedua adalah iPod
music player. Zaman sekarang enak sekali kan, setiap HP sudah bisa jadi music player yang baik, sangat baik. Karena sudah banyak media berlangganan ya, kayak Spotify, Apple Music, Deezer dan lain-lain gitu. Jangan lupa juga single gua, cari aja ya, Robert Reginald gitu, ada 3 ya, 3 single. Nah, dan yang ketiga adalah belajar musik. Jadi tentunya nilai suatu angka itu namanya inflasi ya kan, jadi setiap tahun tuh bisa bergeser, bisa berubah. Hari ini kita bisa dapat misalnya satu porsi bubur ayam 10.000 seperti apa, sebanyak apa toppingnya juga, tapi sekian tahun kemudian kita harus bayar mungkin lebih mahal dari itu gitu, untuk dapat porsi yang sama, atau kita membayar dengan harga yang sama tapi porsi yang berkurang. Begitu juga dengan angka-angka ajaib dalam hidup kita ini. Mungkin kita merasa satu angka itu besar atau kecil, tapi sekian waktu kan angka itu bergeser. Misalnya sekarang 1.050.000 gua nggak bisa dapat untuk ngeles, udah pasti itu ya. Kalau yang nawar sampai segitu ya harap bertobat ya. Terus harga segitu gua juga musik player sih juga relatif sih. Kalau zaman sekarang gua masih ada yang jual ya musik player, meskipun nggak tahu deh kalau iPod, tapi musik player yang China, made in China itu banyak yang murah-murah sih sebenarnya. Tapi gua nggak gitu merasakan signifikannya sih. Mungkin teman-teman bisa ingat-ingat lagi ya angka-angka ajaib dalam hidup kita. Bukan soal angkanya yang bawa keberuntungan atau bawa hoki, tapi momen-momen apa yang berkaitan dengan angka-angka itu. Jadi momen-momennya gitu ya, momen-momennya itu yang kita ingat gitu ya.